Gimana yang di belakang kalau mau ditelepon nih, kalau di bawah HP-nya ini? Nggak usah telepon udah. Kalau Hmm. mau pulang pulang aja. Oh, pulang gitu aja ya. Iya, dekat-dekat aja ini anu. Setiap hari pulang ya. Ya, Nggak usah tiap hari pakai pulang, nggak usah pakai telepon udah. SMS barang ya. Nggak usah. Iya. Itu ibu kandung apa ibu anu ya? Ibu tiri. Ibu tiri. Sahabat Emosina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini anu gula kapas ini. Jualan gula kapas ini. Ini biasanya jualan ke daerah Surabaya ya. Surabaya atau Sidoarjo? Surabaya. Surabaya. Sidoarjo, Terus mana lagi? Madura. Madura. Pernah? Nah, Ke Madura pernah? Banyak hasilnya ini ya. Anu tak kontrak tak gimana di Surabaya itu? kontrak Kontrak di Surabaya. Gue sama anu ya, sama teman-temannya ya di sana ya. temannya. Iya, gak sendirian dah, kontrak gak sendirian. Kontrak apa dikeroyok ya? Kontraknya dikeroyok ini katanya ini. Berapa hari pulangnya itu? Kalau pulang biasanya 3 bulan sekali. 3 bulan sehari sekali. 3 bulan. Ya, Waduh, dapat banyak uangnya kalau 3 bulan itu. nah lumayan lah. Bawa berapa lidi berapa ya? Lidi berapa itu? Satu karung. Kalau lidi itu bawa 1 dus. Per dus isi berapa itu lidi? Lidi itu lebih 1000 dah. Satu dus itu? Oh, 1000. Wah, satu lidi jualnya 10.000 ya? 10.000 apa 6.000? 10.000. 10.000 kali berapa? 50 ya? Banyak, 5 juta ya? 5 juta? 6 bulan? 3 bulan 6 juta ya, 2 juta sehari dapatnya uang. Tapi anu kotor itu ya, kotor masih modal, potong modal gula, terus spiritus sama pakai jinamu itu ya, pakai jinamu ini yang anu apa, zaman sekarang pakai jinamu, kalau dulu pakai engkolan ini, air panas ini. Itu mau beli katanya itu 2.000 aja bu. yang murah-murah itu untuk anak sekolah katanya Sekolah bu, ini. 2.000 aja bu. 2.000 kalau untuk tontonan Kalau itu 10.000 bu. 10.000 katanya. Ini 2.000 ini. Ada gambarnya 2.000. Kalau yang besar itu ada gambarnya juga ya. Yang besar ada gambarnya juga. Ini gambar pesanan ini, bukan gambar sendiri ini. Kalau Pesanannya. iya, kalau gambar sendiri enak ini, tambah banyak hasilnya ini. Tapi biasanya kadang-kadang ada yang polos ya, nggak pakai Polos. nggak pakai gambar-gambar gini. Kalau pakai gambar ini lebih mahal anu plastiknya ini, kantong plastiknya ini. Kalau yang polos motong-motong sendiri. Ini lama gak anu ya, gak bawa ini ya kamu ya? Ya. Udah lama. Gak dipakai ini ya, rompong gerobaknya ini. Baru sekarang ini pakai gerobak ini. Biasanya jualan apa? Jumpa sama saya tuh. Waktu sama kamu itu jualan apa itu? Gambaran sama es. Gambaran sama es ya. Ini udah ganti nih, ganti alih profesi ya. Ini Bali asal ini. Aslinya jualan ini orangnya ini. Bali asal lagi ini. Untuk es mainan itu sudah nggak jualan lagi. Gimana kalau jualan apa itu mainan hasilnya itu sama es itu? Mainan itu ya beda tipis lah. Iya, anunya penghasilannya atau gimana itu? Penghasilannya itu beda tipis lah. Lebih banyak mana? Lebih banyak harum manis timbang. Oh iya, penghasilannya ya. Kalau penghasilannya banyak ini harum manis katanya. Apa itu? Gula kapas ini kalau penghasilan. Kalau lakunya itu mana? Lakunya lebih cepat anu ya mainannya. mainan. Iya, apalagi kalau ada musim-musiman itu. Ada musim-musim. Musim mainan apa? Mainan baru gitu. Baru. Cepat lakunya ya. Seperti Tamiya gitu kan, anu itu. Hasilnya besar itu. Warteg gambaran itu. Iya. Bisa anu cepat lakunya. Cepat.
Kalau nggak musim-musim itu ya agak susah lah. Iya iya iya. Enak ini ya kalau standar ini ya. Kalau malam gak jualan ini. Kalau malam itu nggak jualan udah tidur aja. Oh, tidur aja Istirahat. nyantai ya. Udah. Standby dulu. Lah iya. Udah tuh apa katanya itu? Sudah dulunya sudah kemana-mana ini orangnya ini. Sekarang ini udah nyantai-nyantai dulu. Entah kalau sudah butuh uang lagi, mungkin kabur lagi nih orangnya ini. Tapi udah ada pengalaman ya. Kaburnya itu paling ke Madura sama Sidoarjo, Surabaya ya. Madura, Sidoarjo. Mana Kalau puasaan saya biasanya nang Bali. ke Bali? Bali. Oh, di sana ya, iya gak puasa sana. Jual di mana? Pasar apa di anu di Bali itu? Kalau di Bali itu keliling, Terus? toko-toko, Toko-toko, oh, depan toko itu ya. toko, Bali mana itu? Bali Kediri, Tabanan. Kediri, Tabanan ya. Iya, saya sendiri dulu ke apa? Kelapa Muda sana. Ikut siapa di anu Bali? Sendiri. Oh, sendiri ya. Di sana ngekos. Di sana gak usah kos, tapi ada di mampir-mampir ke teman-teman gitu. Oh iya ya, banyak teman sana, banyak yang kerja di sana ya. Banyak teman daerah Pasuruan ke sana ya. Tapi sudah paham tempat-tempatnya ya. Kalau nggak paham bingung. Kalau sudah kenal kan Pak sekarang ya ada HP itu ya. Mudah cari teman. Iya. Posisi itu temu udah ya. Kalau Blok aja udah. serok iya. Pakai Android itu ya. Itu kok pakai cidut-cidut itu ya. Oh ya biasa ini dagang ini. Bisnis ya. Bisnis. Untuk bisnis. Untuk bisnis ini di rumah ini. Iya, untuk di ibunya ya. Nah, Ini HP-nya ibunya di bawah ini. Bawahnya HP-nya sendiri gak di bawah ini. Gak bisa Sherlock udah ya? gak usah. Gak bisa ya. Udah langsung itu. Ini siaran langsung ini. Ada. Ya ya. Mari, Pak. Oh iya. Jadi sedang buat ini produksi anu ini air manis ini. Ini jagonya Cara ini. pembuatannya seperti ini. Iya. Udah lama ini jagonya ini. Mulai dulu kerjanya memang ini aslinya ini. Ini. Harum manis ini. Udah. Berapa itu? Ini 2000 aja. Murah ini. Ini 2000. Untuk anak-anak ini Kalau 2000. di Surabaya saya jualnya bukan 2000 itu Berapa? tapi 5000 aja. 5.000 ya. Oh, daerah sini 5.000, aja ya. Ini 2000. 2.000 ini untuk anak-anak sini Di untuk sini cuma iya, 2000 aja. 2.000 murah ini. Padahal modalnya banyak ini. Plastiknya itu ada gambarnya barang ini. Ya, makasih. Ukuran agak besar, separuhnya yang besar itu yang 10 ribuan itu. Ini udah beli anak-anak ini. Mana muridnya tinggal sedikit. Ya, Itu muridnya mau tinggal segini buat aja. lagi orangnya ini katanya ini. boleh. Untuk persiapan ini tinggal 4 3 Pak. 4 tusuk ini. Nak bolo. Masuk boleh. Masuk boleh. Masih nyala itu apinya ya? Udah masih. Oh, masih nyala katanya ini. Ya. Siap produksi lagi nih. Pula terus. Siap produksi lagi. Jangan nyuri, Pak. Ah, Cuma satu ya, satu Berapa sendok? satu sendok susu. Oh, kalau buat yang 2000-an, iya. 2000-an. 3000-an nih. 2000 nak. Murah. Murah meriah ini. 2000 aja. Nggak mahal-mahal. cuma dia beli yuk. Pertama kali beli. Kamu Eh. enggak beli? Nggak bisa pocong-pocong kayak gitu, kayak apa itu burung gitu. Tipe burung, pocong gitu. Nggak biasa ya. Ini Ya, semuanya bisa. oh bisa semua, tapi langsungan biasanya itu ya. Untuk langsungan itu karena kena angin ini akan Penting berembahan. akan meleleh kalau di bodi burung, pocong apa itu. Loh, pakai Yang awet dibungkus ini, yang awet, nggak dibentuk-bentuk itu. Lo, kamu enggak beli lo? Dibentuk-bentuk kena angin, kalau nggak langsung Beli aja enggak? dikasihkan yang membeli itu bisa meleleh. Ini ya laris ini. Kembali. Ini yang sudah dimakan ini sama anaknya ini. Ini. Nah, ini ada yang beli lagi nih. Loh, beli 2. Tinggal satu
untuk ini harus ini cuma 2.000 murah ini. 2.000 tadi 3.000. 2.000. 2.000 ya murah ini. Murah di sini. Murah Kuat meriah. kalau dijual mahal. Iya. Daerah kampung perkampungan ya. 2.000 udah dapat yang besar ini. Gimana yang di belakang kalau mau ditelepon nih, kalau di bawah HP-nya ini? Gak usah telepon udah. Hmm. Kalau mau pulang aja. Oh, pulang gitu aja ya. Iya, dekat-dekat aja ini anu. Setiap hari pulang ya. Nggak usah pakai Telepon udah. SMS barang ya. Gak usah. Iya. Itu ibu kandung apa ibu anu ya? Ibu tiri. Ibu tiri. Apa Bu Kaji tuh? Kan macam ibu ya. Apa ibu tiri, apa Ibu ibu tiri itu. ibu istri, ibu istri ya. Oh, gimana itu Udah anak? istirahat. Silakan like, comment, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami jelaskan tentang ibu, atau dengan kata lain seperti ma, bunda, mama, ambu, besti, emak, dan lain-lain. Yang mana di negeri Indonesia tercinta ini pada setiap tanggal 22 Desember merupakan momen yang selalu kita rayakan, karena di hari tersebut adalah bertepatan dengan Hari Ibu. Sebagai umat Islam, kita wajib berbakti, menghormati, berbuat baik juga memuliakan ibu kita. Dan itu pun tidak harus di hari ibu saja. Peran ibu dalam suatu keluarga sangatlah penting dan besar jasanya dalam kehidupan seorang anak, yaitu mulai dari mengandung selama 9 bulan, melahirkan, menyusui selama 2 tahun, hingga mendampingi sang anaknya sampai ia mampu hidup mandiri. Perintah kepada ibu telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala Rasulullah fi amain syukur walidayhi yasir. Sadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Begitu besarnya pengorbanan seorang ibu, hingga Islam mendudukkan posisi ibu di tempat sangat terhormat. Rasulullah SAW pernah bersabda, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Hadis rawi Anas, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Majah. Juga dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Pertama kali Rasulullah menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Sekali lagi laki-laki itu bertanya, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari.
Juga riwayat hadis dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Jahimah datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin pergi jihad dan sungguh aku datang kepadamu untuk meminta pendapatmu." Beliau bersabda, "Apakah engkau masih mempunyai ibu?" Ia menjawab, "Ya, masih." Beliau bersabda lagi, "Hendaklah engkau tetap berbakti kepadanya karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya." Hadis rawi Anas. Dari Aisyah ibnu Salim dari ayahnya dari seorang laki-laki dari kalangan Bani Yarbu yang mengatakan bahwa ia pernah datang kepada Nabi SAW dan mendengarkan beliau sedang berbicara dengan orang-orang. Antara lain beliau bersabda, "Orang yang paling utama menerima tanganmu ialah ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian saudaramu yang terdekat, lalu yang dekat denganmu." Bu Amr Asy-Syaibani berkata, "Telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini," sambil menunjuk ke rumah Abdullah. Dia berkata, "Saya bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau bersabda, "Sholat tepat pada waktunya." Dia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Dia bertanya, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Berjuang di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Juga disebutkan dalam hadis tentang anjuran berbuat baik kepada kerabat, teman, orang tua. Datang seorang laki-laki Ansor dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, apakah masih tersisa kewajiban atasku untuk berbuat baik kepada orang tuaku setelah kematian mereka berdua?" Beliau menjawab, "Ya, masih tersisa 4 perkara, yaitu mendoakan untuk mereka berdua, meminta ampunan mereka, memenuhi janji mereka yang belum terselesaikan, dan memuliakan teman-teman mereka, serta silaturahim. Sebenarnya tidak berhubungan dengan kamu kecuali dari jalur mereka. Itulah semua yang tersisa dari kewajibanmu untuk berbuat kebaikan kepada orang tuamu setelah mereka meninggal." Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. واغفر لهما جاهدوا من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا." صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis, "Keridhaan Tuhan tergantung keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan tergantung kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Bukhari. Dalil-dalil di atas ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang ibu sangatlah penting dalam keberlangsungan kehidupan. Juga merupakan sosok yang penuh kasih sayang, pengorbanan, dan pengabdian yang tulus tanpa pamrih. Juga akan mencurahkan segenap perhatiannya untuk anak-anaknya. Terlebih Islam memberikan kewajiban pengasuhan anak kepada ibu, dan hal ini akan menjadikan anak sangat dekat dengan ibunya. Dengan ikatan yang kuat ini serta penanaman nilai-nilai Islam yang lurus akan dapat mencegah mereka menjadi anak yang nakal saat tumbuh dewasa, dan memberikan kebaikan untuk
kesehatan mental mereka, sehingga mereka bisa terbuka secara emosional terhadap ibunya atau keluarganya sendiri. Ibu adalah seorang perempuan muhram yang wajib kita hormati dan berbuat baik kepadanya, yang telah melahirkan kita dari rahimnya. Haram durhaka kepadanya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain ibu kandung juga ada istilah yang namanya disebut dengan nama ibu tiri atau ibu sambung, yaitu seorang perempuan yang telah diperistri oleh ayah kita, baik dikarenakan ibu kandung sudah meninggal atau beliau masih ada di antara anggota keluarga dan ia menyetujui suaminya menikah lagi dengan tanpa adanya paksaan, yang mana statusnya istri kedua, ketiga atau keempat dari istri-istri ayah tersebut akan ibu tiri atau ibu sambung. Dalam ajaran Islam sudah diatur tentang hak-hak istri tersebut, termasuk istri berhak mendapatkan nafkah yang wajar dan dari suaminya sesuai dengan kesanggupan suami, diambilkan dari harta suami, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Waris pun berkewajiban demikian. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga istri berhak memperoleh tempat tinggal yang layak dari suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna lidayyiqu alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna واعتمروا بينكم بمعروف فإن تعسرتم فسترضع له أخرى. صدق الله العظيم.
yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ar-Rabibah yaitu anak perempuannya dari istri kedua, ketiga atau keempat yang status sebelumnya seorang janda yang sudah punya anak yang bukan dari suami yang sekarang. Anaknya disebut anak tiri, ibunya juga disebut ibu tiri oleh anak suami sekarang. Anak tiri perempuan itu termasuk yang haram dinikahi selama ayah tirinya jika dia sudah menggauli ibunya. Jadi anak tiri termasuk mahram bagi ayahnya. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, jika seorang laki-laki menikahi wanita dan telah menggaulinya, maka menjadi haram selamanya baginya untuk menikahi salah satu dari anak perempuannya, atau anak perempuan dari anak laki-lakinya, atau cucu perempuan istrinya, dimanapun mereka bertempat tinggal, baik bersama suami ibunya yang sebelum atau bersama yang berikutnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum فأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Anak perempuan dari istri dan menjadi mahram bagi laki-laki yang menikahi ibu anak tersebut dan ia telah menggaulinya. Dan dibolehkan bagi anak tiri perempuan untuk tidak memakai jilbab di hadapan ayah tirinya. Adapun hak dan kewajiban dari anak tiri perempuan dan ayah tirinya, hubungan antara keduanya, maka bisa disimpulkan pada hubungan silaturahim, menghormati baik dalam bergaul. Umat Islam semuanya telah diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya semuslim lainnya. Maka apabila terhadap para mahram yang disebabkan karena musyawarah atau perbesanan atau pernikahan
Tidak diragukan lagi bahwa mereka mempunyai hak untuk dihormati dan diperhatikan lebih daripada umat Islam pada umumnya. Hanya saja nafkah, melayani dan taat tidak diwajibkan antar keduanya. Dari sisi kewajiban syar'i, anak tiri perempuan dalam bab ini hukumnya berbeda antara ayah tiri dan ibunya sendiri. Jika ayah tirinya berlaku baik dan membiayai anak tirinya, lalu timbal baliknya anak tiri perempuannya membalas dengan perilaku baik kepadanya, membantu dan ikut memelihara rumahnya, maka hal itu lebih utama dan lebih baik karena berkumpulnya hati dan jiwa adalah tujuan yang sangat diharapkan oleh syariat untuk mewujudkannya. Maksud seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya oleh anak laki-laki suaminya atau anak tirinya, sebab anak suami meski bukan lahir dari kandungan sendiri, dengan adanya pernikahan menjadi anak sendiri secara hukum aurat. Maka meski ada rasa risih, namun secara syar'i hal itu tidak berdosa asalkan yang boleh terlihat sebatas yang wajar seperti tangan, kaki, dan kepala. Sedangkan yang lebih jauh dari itu hukumnya tetap haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أو أبناء بولدهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan atau sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua atau tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menyentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Anak tiri merupakan mahram bagi ibu tiri mereka dalam Islam. Sebab itu boleh bagi ibu tiri tersebut untuk menampakkan aurat pada anak-anak suami mereka. Namun batasan aurat wanita muslimah di hadapan mahram laki-lakinya diperselisihkan oleh para ulama sebagai berikut. Pendapat yang ke-1, auratnya di hadapan mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, kepala, leher, kaki atau betis, dan tangan atau lengan. Ini pendapat madhab Malikiyah, Hanabilah, dan salah satu pendapat madhab Syafi'iyah. Pendapat kedua ini pendapat madhab Hanafiyah. Auratnya di hadapan mahramnya adalah bagian antara pusar dan lutut, juga bagian perut dan punggungnya. Pendapat ketiga ini pendapat madhab Syafi'iyah. Auratnya di hadapan mahramnya adalah bagian antara pusar dan lutut. Sedangkan pendapat yang paling benar adalah pendapat pertama di atas, yaitu aurat wanita di hadapan mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, kepala, leher, kaki atau betis, dan tangan atau lengan. Ini juga yang berlaku bagi ibu tiri di hadapan anak-anak tirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang sudah dibaca tadi. Di samping sebutan ibu kandung dan ibu tiri, juga ada yang disebut dengan nama ibu persusuan, yaitu seorang wanita atau seorang emak-emak yang telah menyusui seorang bayi atau anak orang lain sebelum umur 2 tahun, seperti halnya sebuah hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram karena nasab. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, diharamkan atas kamu atau menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak atau anak tiri,
yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam fikih menjelaskan bahwa batas umur menyusui anak yang menjadikannya mahram bagi seorang ibu adalah 2 tahun. Adapun setelahnya tidak menjadikan anak susuan tersebut lantas menjadi mahramnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari ayat tersebut para fuqaha berbeda pendapat mengenai batas 2 tahun menyusui. Apakah tepat 2 tahun atau menjadi 30 bulan? Sebagaimana pendapat Ja'far, muridnya Abu Hanifah. Di luar perdebatan tersebut, para ulama sepakat persusuan setelah berumur 2 tahun tidak menjadi mahram. Al-Nawawi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Secara sederhana perkataan Imam Asy-Syafi'i dapat kita pahami bahwa 2 tahun adalah batasan persusuan yang menjadikan anak menjadi mahram, sedangkan setelahnya adalah tidak. Batas menyusui bayi dianjurkan hingga 2 tahun juga sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده فعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتسرر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بشير. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut atau ma'ruf. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya.
ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwa kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam ayat di atas juga disebutkan bahwa diperbolehkan untuk menyapi anak apabila suami juga menyetujuinya. Begitu pula jika ingin anak tetap dapat ASI. Akan tetapi ASI dari orang lain maka diperbolehkan dalam Islam. Hanya saja semua harus sesuai dengan aturan yang baik dan memberikan imbalan sesuai ketika anak disusui orang lain. Sedangkan hukumnya tidak menyusui anak dalam Islam dikarenakan tidak mau, bukan kondisi terpaksa. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kemudian malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya kepada malaikat. Malaikat itu menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya atau tanpa alasan syar'i." Hadis Raul Ibnu Hibban dalam Sahihnya 7491, Ibnu Huzaimah 1986 dan Mukbil rahimahullah dalam Al-Jami'us Sahih menyatakan ini hadis sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhum. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Juga dalam sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Jibril alaihissalam bertolak meneruskan perjalanan bersamaku. Tiba-tiba aku melihat wanita yang kedua payudaranya dicabik oleh beberapa ular. Kemudian aku bertanya, mengapa mereka itu? Kemudian ada yang menjawabku, mereka adalah wanita-wanita yang menghalangi anak-anaknya mereka dari air susu mereka. Hadis rawah Hakim. Ia menyatakannya hadis sahih. Menyusui merupakan kewajiban seorang ibu karena disusui adalah hak setiap bayi seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia pasal 128 ayat 1 tahun 2009. 1. Menurut KBBI, menyusui adalah memberikan air susu untuk diminum kepada bayi yang sebagiannya dari buah dada. 2. Begitu pula dalam agama Islam, Allah telah menjelaskan secara detail dalam Al-Quran dan hadisnya yang telah kami sebutkan di atas tadi. Nabi SAW pernah ditawari untuk menikahi putri dari Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Namun beliau tidak bersedia karena beliau dengan Hamzah adalah saudara sepersusuan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah ditanya mengenai putri Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia tidak halal untukku mahram karena sebab persusuan. Statusnya sama seperti mahram karena nasab. Ia adalah putri dari saudara sepersusuan denganku. Hadis Raul Bukhari nomor 2645. Berarti putri Hamzah adalah keponakan Nabi SAW dari persusuan. Juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang juga menjelaskan saudara persusuan dari seorang ibu lain. Rasulullah SAW mendatangiku sedangkan ada seorang laki-laki bersamaku. Lantas beliau bertanya, wahai Aisyah, siapakah ini? Aku menjawab, dia saudara sesusuanku. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, perhatikan siapa saja saudara-saudaramu, karena sesungguhnya susuan atau yang menyebabkan hubungan mahram
adalah susuan yang dapat menghilangkan rasa lapar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini Nabi SAW mengisyaratkan bahwa persusuan yang menjadikan mahram hanya persusuan yang menghilangkan rasa lapar si bayi, yaitu selama 2 tahun. Dari susu tersebut si bayi dapat menyerap nutrisi, menguatkan tulang-tulangnya dan mengisi badannya, sebagaimana penjelasan Al-Munawi dalam Bait Al-Qadir. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dari Nabi SAW, susuan tidaklah menyebabkan hubungan mahram kecuali air susu di payudaranya yang membuka rongga usus atau mengenyangkan perut dan dilakukan sebelum penyapihan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berikut ayat yang membahas tentang mahram yang termasuk solusi pentingnya bagi anak pungut yang disusuinya sebelum umur 2 tahun, seperti yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 22-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي تخرجونكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم أحل لكم ما وراء ذلكم تبتغوا بأموالكم سنين غير مسافحين صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharapkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, dan tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istrimu, anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Demikianlah macam-macam ibu yang menjadi muhrim bagi kita, baik ibu kandung atau ibu sambung, yang harus kita hormati, kita muliakan, juga kita wajib taat berbakti kepadanya. Al-Quran dan As-Sunnah sudah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang agung kedudukannya dalam Islam. Sedangkan durhaka kepada orang tua adalah dosa yang besar. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath mengartikan bahwa ukukul walidain atau durhaka kepada kedua orang tua ialah merupakan hal apapun yang dilakukan oleh seorang anak yang bisa menyakiti kedua orang tuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu dosa kabir yang terbesar di sisi Allah pada hari kiamat ialah menyekutukan Allah, membunuh orang mukmin secara tidak sah menurut syariat, melarikan diri dari medan jihad fisabilillah pada waktu penyerbuan, mendurhakai orang tua, menuduh perempuan suci melakukan perbuatan keji, belajar ilmu sihir, makan uang riba, dan makan harta anak-anak yatim. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berikut beberapa contoh perilaku durhaka kepada orang tua yang sering dilakukan anak-anak yang tidak pantas kita lakukan. Versi kuliner Al-Wasilah yang kami kutip dari berbagai sumber, yaitu berbohong, tidak mengurusnya atau tidak peduli, bermuka masam dan cemberut, merendahkan atau menghinanya, memerintah orang tua dengan seenaknya, mencemarkan nama baik orang tua, merasa malu dengan keberadaan orang tua ketika status sosial dirinya meningkat, menyakiti fisik, menyakiti perasaannya atau menyinggung perasaannya. Kata ahil sangat membebani dengan permintaannya anak kepada orang tuanya, melawan pada orang tua, mengeraskan suaranya padahal orang tuanya tidak tuli dan menjauhi orang tua, berlaku zalim kepada orang tua, dan lain-lain yang membuat orang tua merasa susah, sedih, dan gelisah. Seperti yang telah diceritakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa membuat kesedihan hati ibu dan ayahnya, maka dia telah durhaka kepada keduanya. Hadis riwayat Tabrani dan Ja'far bin Muhammad Sholah. Walaupun kita tidak termasuk anak durhaka dan selalu mentaati perintah orang tua, akan tetapi ketaatan kepada orang tua tidak secara mutlak tanpa adanya batasan-batasan dalam segala hal, perkara, dan keadaan. Selama beliau masih dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya atau masih dalam kebaikan, maka perintah mereka harus kita taati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga seperti halnya kaidah innama ta'atu bil ma'ruf.
Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Seperti dalam hadis Nabi SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Taat itu hanya dalam ketaatan yang ma'ruf. Hadis Riwayat Bukhari dan hadis Muslim. Perkara yang ma'ruf menurut Imam Asy-Sya'bi, ma'ruf artinya perbuatan kebaikan dan perbuatan ketaatan dan semua yang diketahui baiknya oleh syariat dan oleh akal sehat. Tafsir Asy-Sya'bi. Jika orang tua memerintahkan perkara yang membahayakan diri orang tua atau membahayakan diri sang anak, atau bukan perkara yang dianggap bagus oleh akal sehat, perkara yang memalukan, menjatuhkan wibawa, dan semisalnya, ketika itu tidak wajib taat kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum wal walidaini wal aqrabin in yakunu ghaniyan aw faqiran fallahu awla biha fala tattabi'ul hawa an ta'dilu fa in tadlu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan atau kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga di dalam suatu hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mati di bawah bendera fanatik buta, ia mengajak pada ashabia fanatik golongan atau membantu untuk berfanatik golongan, maka ia mati secara jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Juga kaidah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya itu yang paling besar dari yang lain. Betapapun cinta kita kepada orang tua, betapapun besarnya bakti kita kepada orang tua, tidak boleh melebihi cinta dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya harus lebih besar dari yang lain, sehingga tidak boleh kita dalam berbakti kepada orang tua malah melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti halnya dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku atau Rasul menjadi yang paling dicintainya daripada anak-anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketaatan kepada orang tua atau pada siapapun dalam hal kesyirikan, kejelekan, atau hal-hal yang membahayakan, menjatuhkan wibawa, serta memalukan, juga perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka kita tidak wajib mentaatinya. Haramnya mentaati kedua orang tua
apabila mereka memerintahkan untuk berbuat syirik. Termasuk dalam hal ini tidak boleh mentaati berbagai kemaksiatan lain yang mereka perintahkan. Perbuatan kefasikan dan kekufuran yang dilakukan kedua orang tua tidaklah menggugurkan hak keduanya untuk mendapatkan kebaikan. Adapun bentuk berbuat baik kepada orang tua yang tidak beriman dan diantaranya adalah dengan membantu memberikan harta jika mereka fakir dan miskin, berkata-kata lemah lembut kepada keduanya, mendakwahi mereka serta mendoakan mereka agar mendapat hidayah Islam. Rasulullah SAW bersabda, doa orang tua untuk anaknya sama seperti doa Nabi terhadap umatnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam kitab Al-Jami'us Shahih diutarakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 3 macam golongan yang doanya mustajab yang tidak diragukan lagi kedahsyatannya, yaitu doa orang tua kepada anaknya, doa musafir atau orang yang sedang bepergian, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di samping doa orang tua kepada anaknya, sangatlah mustajab juga doanya anak yang berbakti kepada orang tuanya dalam kebaikan juga sangat mustajab. Seperti halnya dalam suatu kisah seorang pemuda Kinnis yang tinggal di pinggiran Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Kesehariannya berdagang dan mengembala kambing milik orang lain. Hidupnya berdua dengan sang ibu yang tunanetra di rumah kecil dan reot. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk menemui seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni dan meminta doa darinya. Umar dan Ali merasa heran, apa dari Uwais Al-Qarni ini, sampai-sampai Rasulullah menyuruh menemuinya dan meminta doa darinya. Setelah diselidiki, ternyata Uwais adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibu Uwais sudah lanjut usia dan mengalami kelumpuhan, namun Uwais dengan segala kasih sayangnya menuruti semua kemauan ibunya. Pada suatu ketika Ibu Uwais ingin sekali menunaikan ibadah haji, namun karena keluarga Uwais termasuk miskin, ia tidak mampu untuk membeli kendaraan. Uwais pun berpikir bagaimana cara agar ibunya dapat menunaikan ibadah haji. Kemudian Uwais membeli seekor domba dan setiap hari digembalanya, tidak sebagaimana orang lain mengembala. Uwais justru menggendong dombanya menaiki dan menuruni bukit. Semula Uwais dianggap gila oleh orang sekitarnya. Mereka tidak tahu bahwa hal itu ia lakukan sebagai latihan untuk menggendong ibunya dalam menunaikan ibadah haji. Dan benar saja, karena terbiasa menggendong domba, menaiki puncak gunung, naik turun, tiada henti 8 bulan selang, akhirnya fisik badan Uwais menjadi kekar dan mampu menggendong ibunya ke tanah Makkah yang jaraknya sangat jauh. Sesampai di Mekah, saat Uwais dan ibu menunaikan ibadah haji, Uwais memohon kepada Allah agar dosa-dosa diri dan ibunya diampuni, dan Allah mengabulkan doa Uwais Al-Qarni. Itulah mengapa Rasulullah berpesan kepada Umar dan Ali untuk meminta doa kepada Uwais. Doa Uwais Al-Qarni makbul atau diijabah oleh Allah karena bakti dan mengabdinya kepada ibu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang lelaki bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Maka temuilah ia dan mintalah ampunan kepada Allah melalui dia untuk kalian. Hadis riwayat Muslim.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalam. Nobar ya. Nonton bareng. Nonton bareng Di mana itu? di rumah. Ada ya. Pakai apa itu? Wifi. Oh. Bukan proyektor. Ada saya pakai proyektor kalau nonton bareng itu.